مولانا محمد وعلى آله أجمعين. قال المصنف الإمام أبو عبد الله شمس محمد بن قاسم بن محمد الغزي رحمه الله ونفعنا به وبعلوم ابن سلف في الدارين في كتابه فتح القريب الموجب إلى قوله ويسقط عن القاذف حد القذف في بثلاثة أشياء أحدها يرحم الله إقامة البينة سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة، والثاني مذكور في قوله أو عفو المقذوف أو عن القاذف، والثالث مذكور في قوله أو اللعان في حق زوجته، وسبق بيانه في قول المصنف فصل وإذا رمى الرجل إلى آخره. فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلقة بشربها. ومن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب أو شرابا مسكرا من غير خمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب يحد ذلك شارب إن كان حرا 40 جلدة وإن كان رقيقا 20 جلدة. ويجوز أن يبلغ الإمام به أي حد الشرب 80 جلدة، وزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعزير. وقيل الزيادة على ما ذكر حد، وعلى هذا يمتنع النقص عنها، ويجب الحد عليه أي شارب المسكر بأحد أمرين: بالبينة أي رجلين يشهدان بشرب ما ذكر، أو الإقرار من الشارب بأنه شرب مسكرا، فلا يحد بشهادة رجل وامرأة ولا بشهادة امرأتين ولا بيمين مردودة ولا بعلم القاضي ولا بعلم غيره. ولا يحد أيضا الشارب بالقيء والاستنكاه أي بأن يشم منه رائحة الخمر. فصل في Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdini qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi amin. Wa yasqutu dan gugur anil qadhif, gugur dari qadhif, orang yang mengqadhif, haddul qadhfi, hukuman qadhif, bi thalathati asya, dengan 3 hal. Ada 3 hal yang bisa menggugurkan apa? Menggugurkan hadul qadhaf. Tapi ini khusus untuk ada yang khusus untuk suami istri, ada yang tidak. Jadi apabila ada seseorang menuduh orang lain sebagai zani atau zaniyah, maka boleh bagi orang yang dituduh untuk menuntut hadul qadhaf 80 cambukan.
apabila orang yang menuduh ingin bisa melepas punggungnya daripada 80 cambukan, maka dia harus melakukan salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah ahaduha, yang pertama iqamatul bayyinah, menegakkan bayyinah saksi, harus bisa mendatangkan saksi, harus bisa mendatangkan saksi. Berapa bayyinah? Bayyinah itu kalau untuk bab zina adalah 4 orang, ya, 4 orang laki-laki yang melihat perzinahan tadi itu kamir wadin fi mukhilah, seperti batang celak masuk ke dalam apa? Ke dalam tempatnya celak. Paham? Artinya dia betul-betul melihat perzinahan tersebut dan melihat bahwa kemaluannya laki-laki masuk ke dalam kemaluannya perempuan. Harus jelas. Kalau tidak bisa diterima persaksiannya. Jadi kalau dia melihat ada laki perempuan bergumul, tidak pakai baju, kemudian langsung menyatakan dia berzina, itu bisa dibalik kasusnya menjadi tuduhan dan bisa mendapatkan hadul kadzab. Jelas ya? Kenapa kok saksinya kok susah banget? Iya, supaya tidak gampang-gampang untuk menuduh orang berzina. Paham? Jadi kalau ketika ada orang melihat laki perempuan tanpa pakaian bergumul, jangan bilang zina, bilang aja apa? Laki perempuan tidak pakai baju bergumul, itu aja. Maka mereka paling banter akan ditakzir. Jika ada saksi berkata begitu akan ditakzir. Tapi kalau antum berkata saya bersaksi mereka berdua berzina, berat. Maka antum akan ditanya oleh hakim, apakah ente betul-betul melihat seperti batang celak masuk ke dalam lubang celak? Betul-betul melihat? Ya tidak kelihatan lah, tidak kelihatan kan? Berarti apa? Berarti persaksiannya ditolak. Kalau ditolak bagaimana? Kalau ditolak ya dihukum 80 cambukan. Dianggap apa? Mencemarkan nama baik. Paham ya? Jadi kalau tidak betul-betul melihat, jangan menjadi saksi zina. Bilang aja mereka bergumul, bilang aja mereka begini begitu, tapi jangan dibilang zina, karena itu berat. Jelas ya? Kalau dibilang zina jadinya apa? Berat. Nggak main-main, bukan sesuatu yang main-main. Kalau sudah bilang zina. Ainal akhirin, ainan nas. Kok banyak yang tidak ada? Hah? Sabar di laba itu. Rasid kenapa? Terus Marsali mana? Terus siapa lagi? Khalas. Paham ya? Jadi yang pertama adalah iqamatul, mendatangkan saksi. Nah, saksi ini berat, harus 4 orang. Dan setiap orang harus melihat perzinahan tadi itu kamir wadin fi mukhilah. Jelas?
Mirwat itu batang celak ya. Mukhila itu yang isi celaknya itu. Jadi harus betul-betul melihatnya seperti masuknya mirwat ke mukhila. Faham? Dan itu untuk bisa melihat itu adalah susah. Sedangkan di dalam saksi zina tidak boleh nonton, harus tidak sengaja. Kalau nonton berarti fasik. Inti nonton, tokon, lihat. Berarti fasik, tidak bisa jadikan saksi. Harus tidak sengaja. Loh, apa itu? Subhanallah. Nah, kan begitu ya? Jelas ya? Nah, berat apa enggak? Berat, susah. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk melakukan qadzaf. Jelas ya? Baik. Sawa'un kanal qadzif ajnabiyan aw zaujatan. Sama hukumnya bahwa qadzif sawa'un kanal makdzuf, sawa'un kanal makdzuf, sama hukumnya apakah makdzuf orang yang diqadzif itu ajnabiyan, orang lain, aw zaujatan atau istri. Orang lain atau istri sama saja. Orang lain atau istri sama saja. Sama-sama apa? Sama-sama kalau ada iqamatul bayyinah maka apa? Kalau ada iqamatul bayyinah maka hukumannya menjadi gugur, tidak jadi dihukum ya. Cuma jadi begini, kan salah satu asal 3 hal. Tadi kan saya katakan ada yang khusus untuk zaujah, ada yang umum. Ini yang termasuk umum. Zaujah atau bukan zaujah, kalau ada saksi maka terlepas daripada hadul qadzaf. Wasani yang kedua, mazkurun disebutkan fi qauli dalam ucapannya musannif, au aful maqdzuf, atau maafnya makdzuf. Makdzuf orang yang di apa namanya, di qadzaf, memaafkan. Anil qadzif, dari orang yang mengqadzaf. Kalau makdzuf sudah memaafkan, selesai sudah, tidak ada urusan sudah. Jelas ya? Tapi memaafkan ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Jadi kalau ada orang dituduh berzina, jangan dimaafkan. Paham ya? Kalau antum kasihan sama dia, jangan dituntut, cukup sudah. Jadi cukup diem. Kalau dituntut dia dicambuk, ya kasihan misalnya. Tapi jangan dimaafkan. Kenapa? Karena kalau dimaafkan, suatu saat antum diqadzaf lagi, antum tidak punya ruang untuk apa? Untuk mengqadzafnya, untuk menuntutnya. Karena memaafkan ini seakan-akan mengakui. Jelas? Jadi kalau ada orang dituduh berzina, kau berzina, terus dia mengatakan saya maafkan, tidak saya tuntut. Besok dituduh lagi, kau berzina, apakah bisa nuntut? Tidak bisa sudah. Paham ya? Tidak bisa. Kenapa? Karena kemarin sudah memaafkan. Jadi cara yang terbaik dibilang kau berzina, jangan dituntut dan jangan dimaafkan. Pokoknya jangan dimaafkan. Mau tuntut monggo, mau tidak nuntut ya tidak apa-apa. Diam aja. Kau berzina, diam aja. Tapi apa? Suatu saat kalau antum sudah tidak kuat, anak diam-diam kok tetap aja langsung dituntut bisa. Mafhum? Jadi antum masih punya hak untuk nuntut. Karena antum belum memaafkan. Maafkan di hati tidak apa-apa, tapi jangan sampai diucap. Karena sudah diucap, ini bahaya. Jelas ya?
Yang ketiga, au li'an fi haqqi zaujah. Nah, ini yang khusus zaujah, li'an. Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, istri nuntut, di situ suami bisa melepas diri daripada tuntutan dengan menyatakan li'an, sumpah li'an. Paham? Kalau dia tidak li'an, ya bisa dituntut sama istrinya. Ngerti ya? Menuduh istri berzina, ini khusus istri, orang lain tidak bisa. Menuduh istri berzina, istri berhak untuk nuntut hadul qadzaf. Dan suami kalau ingin melepas diri daripada hadul qadzaf, dia bisa apa? Menyatakan sumpah li'an. Ya, apa sumpah li'an? Kan sudah dulu ya, bersumpah 4 kali, asyhadu billahi inni la sadiqun fima ramaitu bi minaz zina. Kemudian yang kelima, setelah dinasihati oleh hakim, laknat Allah atas orang tersebut jika dia adalah berbohong. Wadih. Wa sabaqa bayanuhu, dan sudah berlalu masalah li'an tadi itu fi qaulil musannif faslun wa idza ramar rajulu ila akhirih, ya. Bab li'an sudah berlalu. Haddu syurbil khamri awil muskir, hukuman orang yang meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan, jelas. Faslun, fasal fi ahkamil asyribah, di dalam hukumnya minuman-minuman. Apa hukumnya minuman-minuman? Wa fil had al muta'alliq bi syurbiha, dan di dalam hukuman untuk orang yang berhubungan dengan meminum minuman-minuman tersebut. Wa man syariba khamran, barang siapa yang meminum khamr. Nah, apa itu khamr? Perlu definisinya khamr. Apa itu khamr? Jelas ya? Apakah minuman yang dijual di toko-toko itu adalah khamr? Jelas. Khamr adalah wahya al-mutakhadzatu min asiril inab, yang diambil daripada, yang difermentasikan daripada perasan, bukan anggur. Oh iya, anggur. Anggur atau oh iya, anggur. Anggur diperas, kemudian difermentasikan secara alami. Fermentasi secara dibiarkan begitu sampai membusuk, jadi khamr. Jelas? Kalau difermentasikan pakai obat bagaimana? Kalau pakai obat bisa-bisa aja, tapi nanti jadinya tidak bisa apa? Tidak bisa menjadi suci. Ya, tidak bisa menjadi suci. Kalau alami bisa menjadi suci. Kalau ketika jadi cuka jadi suci dia. Kalau secara alami. Tapi kalau pakai obat sudah tidak jadi suci sudah. Karena ada campurannya. Au syaraban muskiran, atau minuman-minuman yang memabukkan. Min ghairil khamri, dari selain khamr, kan nabidh. Apa itu nabidh? Al-mutakhadh min zabib, minaz zabib, yang diambil dari zabib. Apa zabib? Kismis. Ya kismis, ya kurma, apa saja sudah. Selain khamr, selain anggur berarti zabib, nabidh, ya, zabib. Selain khamr disebut nabidh. Mafhum? Nabidh. Kurma direndam. Rendaman kurma kalau sudah 2 hari itu menjadi apa? Nabidh. Kalau rendaman kurma sehari apa setengah hari tidak apa-apa. Nabi Muhammad SAW mau minum,
rendaman kurma kalau setengah hari mau minum, tapi kalau sudah sehari Nabi tidak mau minum. Walaupun sehari itu efeknya mabuk, insya Allah belum. Tapi kalau 2 hari mungkin. Pernah antum merendam kurma? Kurma. Antum kasih air, taruh. Pagi taruh, siang itu sudah kurmanya menjadi apa? Menjadi nyunyut, ya. Itu kalau digoyang gini, itu airnya kan bening. Rasanya sudah ada rasa-rasa aroma kurmanya. Kalau digoyang dikit, itu kurmanya naik ke atas anunya, hitamnya naik ke atas. Akhirnya menjadi manis. Atau dikasih gula dikasih sendok diaduk ini, manis sudah. Paham? Kurmanya itu sarinya sudah keluar, kena air, manis. Diminum, Nabi mau minum. Kalau seperti itu 12 jam, 6 jam Nabi mau minum. Kalau 6 jam Nabi mau minum. Jelas ya? Tapi kalau sehari Nabi tidak mau minum. Takut apa? Takut jadi khomer. Takut jadi khomer. Paham? Atau kismis direndam. Ya, kalau kismis nggak pernah nyoba saya. Kalau kurma sering. Wadah. Yuhaddu dicambuk dzalika syaribu, orang yang meminum tadi itu ingkana hurran, jika merdeka arba'ina jaldatan 40 cambukan, dipukul 40 kali. Wa yajuzu ayablughal al-yuballighal imam, dan boleh menyampaikan itu imam bihi, dengannya itu hukumannya minum samanin sampai 80 jaldatan cambukan. Boleh ya, ditambahi boleh, minimal 40 boleh tambahi. Kalau merasa bahwa orang ini tidak kapok-kapok, tambahi tidak apa-apa. Jelas. Wa ziyada ala arba'in fi hurrin, boleh nambahi 40 itu kalau merdeka. Wa isrin fi raqiq, kalau budak ya nambahinya 20 aja. Ala wajhi ta'zir, atas bentuk takzir. Jadi nambahinya itu bukan had, tapi apa? Takzir. Wakil ada pendapat yang mengatakan aziyah dalam madzukir haddun, tambahannya itu juga disebut had, ya. Wa ala hadza yamtani naqsu anha, kalau itu dikatakan had ya berarti tidak bisa dikurangi, ya. Jelas? Jadi tambahannya kan minimal 40, bisa ditambahin jadi 80. Kalau merdeka, kalau budak bisa ditambahin jadi dari 20 menjadi 40. Kalau budak dari 20 ditambahin menjadi 40. Kalau merdeka dari 40 ditambahin menjadi 80, ya. Itu adalah tambahannya takzir. Ada pendapat yang mengatakan tambahannya adalah had. Jadi kalau qadhi mengatakan 80 ya sudah, tidak bisa dikurangi lagi. Wadah. Bagaimana seseorang bisa dihukum karena mabuk? Wajibu dan wajib al-haddu, hukuman alaihi atas orang yang meminum aisyaribul muskir, meminum orang sesuatu yang mabukkan, bi ahadi amren, dengan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama bil bayyina, ada saksi. Apa itu bayyina? Ai rajulain, 2 orang laki-laki yashhadani, keduanya bersaksi bisyur bima dzukir, dengan meminum sesuatu yang disebutkan tadi.
Jadi ada dua saksi yang menyatakan bahwa orang ini minum khamr, maka dihukum. Yang kedua, awil iqrar, atau pengakuan minasyarib, dari yang minum mengaku saya baru saja minum khamr, begitu ya. Ya dicambuk sudah. Pengakuan bagaimana? Bi annahu syariba muskiran, bahwa dia meminum sesuatu yang memabukkan. Fala yuhaddu bi syarati rajul imra'atain, maka tidak bisa dihukum dengan persaksian satu laki-laki satu perempuan. Wala bi syarati imra'atain, dan tidak dengan persaksian dua perempuan. Ya, harus dengan persaksian dua laki-laki, tidak boleh kurang. Satu laki-laki dua perempuan, atau satu laki-laki satu perempuan tidak bisa. Wala biyamini mardudah, juga tidak dengan yaminul mardudah. Apa yaminul mardudah itu? Ada orang nuduh ini misalnya mabuk minum khamr, kemudian disuruh sumpah, misalnya tidak mau sumpah, itu yang mabuk, kemudian yang nuduh bersumpah. Ini tidak bisa, tidak ada metode seperti itu, tidak ada. Yaminul mardudah itu hanya ada di dalam bab tuntutan keuangan. Kalau ada orang nuntut masalah utang piutang, itu bisa dengan yaminul mardudah atau pengakuan barang. Faham ya? Saya nuntut dia ada utang 10 juta, dia tidak mau mengakui. Ketika saya tidak punya saksi, dia disuruh sumpah sama qadhi, tidak mau sumpah, maka saya yang disuruh sumpah. Itu namanya yaminul mardudah, sumpah yang dikembalikan kepada saya. Ketika saya berani sumpah, maka dia kalah, harus apa? Membayar tuntutan saya. Tapi dalam masalah mabuk tidak bisa, tidak ada yaminul mardudah di dalam pengadilan hukuman mabuk atau zina, tidak ada. Wala bi ilmil qadhi, dan juga tidak dengan pengetahuan qadhi. Artinya qadhi yang melihat, ya, qadhi melihat bahwa itu adalah orang mabuk, langsung dihukum, tidak bisa. Tanpa saksi, qadhi seorang yang melihat, tidak bisa. Wala bi ilmi ghairihi, dan juga tidak pengetahuan yang lain. Jadi artinya saksinya cuma satu, kemudian mengatakan ini mabuk. Siapa aja yang melihat dia mabuk? Saya seorang. Intit tok, kurang. Minimal berapa? Dua. Wala yuhaddu aidan asyarib, dan juga tidak dihukum itu orang yang meminum bil qai', dengan muntah. Ada orang tiba-tiba muntah, ternyata yang dimuntahkan apa? Minuman keras. Apakah dihukum? Ya enggak. Karena apa? Bisa saja dia itu tidak sengaja minum, kan begitu ya? Dikira aqua diminum, ternyata bukan. Jelas. Atau dipaksa, dicekoi. Wal istingkah. Apa istingkah? Ai bi ayyashumma minhu rayahat, bi an yushamma minhu rayahatul khamr. Ya, tercium dari mulutnya bau khamr. Iki mulutnya bau alkohol, berarti dia minum minuman keras. Apakah bisa dihukum? Tidak bisa. Karena apa? Karena bisa saja dia tidak sengaja. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.